Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sahabat semua. Kali ini saya mau menceritakan kisah seorang mediator atau maklar properti yang sukses goal menjual sebuah aset rumah seharga 1,4 yang penjualannya banyak kendala-kendala yang tadinya oleh si pemilik itu sudah pasrah dengan harga berapapun akan dia lepas karena aset tersebut sudah diblok sama warga. Jadi aset yang tadinya harus buat kos-kosan karena warga sudah nggak mau lingkungannya untuk kos-kosan, akhirnya diblok pintu gerbang kanan kiri, akses masuknya kanan kiri dibikin pintu pakai besi yang panjang itu. Jadi setiap jam 7 malam sampai jam 6 pagi pintu ditutup, digembok. Nah, karena di situ akses untuk kos-kosan juga, akhirnya kos-kosannya menjadi tidak efektif untuk kos-kosan ya. Yang tadinya itu sekitar 15 kamar hanya terisi satu kamar itu selama beberapa tahun. Akhirnya aset itu pasrah untuk dijual berapapun, yang penting laku. Nah, kebetulan mediator atau maklar ini adalah teman saya sendiri yang pas dia main ke rumah, dia cerita panjang lebar. Nah, yang kedua sekali, mediator tersebut sering diskusi sama saya itu untuk masalah LOA, Law Attraction, yaitu untuk pengaktifan otak bawah sadar. Jadi gini ceritanya. Sebelum kita berlanjut ke cerita, jangan lupa untuk like and subscribe untuk video ini. Oke, salam hangat dari Chris Banian Banandi dengan channel Melongo. Kenapa channel Melongo? Yang akhir endingnya membuat melongo yang lain. Itu seperti itu. Oke, gini ceritanya. Pada waktu tahun 2021 kemarin, tahun kemarin itu persisnya sekitar bulan-bulan Maret, berarti sudah 1 tahun lebih ya. Bulan-bulan Maret, teman saya itu dikasih untuk menjualkan sebuah properti dalam bentuk kos-kosan. Nah, singkat cerita, teman saya ambil itu. Oke, dia berani untuk memasarkan. Nah, kemudian dia mulai untuk trik-triknya dia sebagai seorang mediator dengan segudang pengalamannya sampai dari 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, 1,5 bulan tidak pernah mendapatkan pembeli. Ada pembeli yang masuk, tapi pasti dia akan tanya-tanya lingkungan, dan setelah tanya lingkungan, pembeli itu mentah lagi. Kenapa mentah? Karena warga sudah tidak menginginkan itu untuk kos-kosan. Nah, kebetulan teman saya itu ingat kalau sebelum menjualkan ini sering diskusi sama saya untuk pengaktifan otak bawah sadar yang menggunakan ilmu LOA ya, Law Attraction. Nah, kemudian teman saya ini konsentrasi penuh. Mulai deh hari berikutnya dia konsentrasi penuh. Konsentrasi penuh mengaktifkan untuk otak bawah sadar,
kemudian sampai ke jantung, ke tubuh, sampai bergetar. Dia betul-betul mengaktifkan penuh. Seakan-akan ada pembeli yang datang. Nah, seakan-akan ada yang pembeli yang datang. Datang masuk, terus dia melihat-lihat. Kemudian di mimpi dia, mimpi bawah sadar dia, mimpi di kala sadar, bukan mimpi tidur, tapi mimpi pada waktu sadar. Dia itu membayangkan deal dengan pembeli itu. Deal dengan pembeli itu. Dia berjabat tangan, seakan-akan sudah bertransaksi, dan terjadi deal. Nah, untuk menambah keyakinannya, setelah deal ini, dia membayangkan juga, setelah deal, kemudian si pembeli tersebut mengajak dia makan, itu makan lobster. Wow, sudah deal, kasih makan lobster, kemudian juga dia membayangkan, dia bayangkan lagi tuh energinya lagi. Komisi yang diberikan sama pemilik itu lumayan besar. Di atas rata-rata komisi yang selalu diberikan oleh para penjual-penjual properti. Yang biasanya properti itu dikasih 2,5%, dia bayangkan jadi 5%. Dia bayangkan, benar-benar dibayangkan penuh itu. Penuh dia bayangkan, dia visualisasikan ke dalam mimpi-mimpi sadarnya dia. Dia visualisasikan setiap pagi, setiap siang, setiap sore, dia terus seperti itu. Tanpa dia putus asa. Nah, memang pada perjalanannya saya tanya, lu pada waktu perjalanannya kira-kira ada rasa apa iya sih? Apa iya? Ada, dia bilang, ada. Cuma saya tutup dengan tekad saya, dengan semangat saya, dengan fokusnya saya untuk itu menjadi deal. Coba bayangin. Sampai kata beliau, lurahnya sendiri aja udah pesimis untuk menjual properti itu. Apalagi lingkungannya pesimis. Sampai Pak Lurahnya kalau situ betul-betul hebat, itu terjual berarti you marketing yang handal. Ngeri. Tantangan yang mengerikan. Sampai lingkungan, sampai teman-teman yang datang pun pesimis. Gak mungkin bro, gak mungkin. Karena lingkungan sudah diblok. Otomatis kalau lingkungan sudah diblok, pembeli untuk bertransaksi itu gak mau mereka. Karena apa? Mereka kalau sudah mengeluarkan uang angka 1, sekian berinvestasi, pasti tanya ke lingkungan. Nggak mungkin nggak. Jangankan 1,1, 800 juta ke atas saja udah tanya lingkungan bro. Apalagi ini 1 lebih. Mengerikan. Tapi teman saya ini terus bersemangat. Luar biasa. Dia terus bersemangat dan penuh keyakinan bahwa pasti deal. Dengan cara ilmu LOA ini. Deal. Karena dia juga membuka video-video yang lain bahwa banyak yang terjadi deal dengan ilmu LOA. Wah, sungguh dahsyat saya bilang. Sungguh dahsyat. Nah, 1 bulan setelah dia itu melakukan ilmu LOA, coba bayangin. Tiba-tiba pada suatu pagi, ada yang datang pakai mobil merah. Masuk ke kos-kosan gue. Bingung teman saya. Dia pakai mobil, yang keluar anak muda. Pakainya celana pendek dua-duanya. Diam saja teman saya itu. Dia bercerita seperti itu. Saya diam Pak, diam. Saya lihat orang itu masuk, saya diam aja. Saya kira dia juga mediator lagi. Jangan-jangan di mediator
dikirim sama pemilik kos-kosan ini untuk menjualkan lagi nih. Dia masuk, set. Nah, ternyata dia itu membaca di media sosial kalau kos-kosan itu mau dijual. Bayangin, bayangin. Alam menyatukan, alam menyatukan, alam menyatukan. Bayangin. Dia datang ke situ dengan rekannya, datang, dia lihat-lihat di bawah, lihat-lihat di atas. Nah, teman saya ini hanya menceritakan kronologis pembelian, pembangunan, ya, sampai berjalan menjadi kos-kosan. Dan katanya pembeli tersebut hanya bilang, ini layak harga segitu. Berapa coba angkanya yang dibuka sama teman? 1,4. 1,4 miliar. Bayangkan aja. Padahal properti itu katanya 900 pun dilepas. Tapi teman saya nggak mau. 1,4. Ah, dia di situ itu beberapa jam itu. 2 jam kata teman saya itu 2 jam. 2 jam itu sambil dia beli makan di luar, suruh OB yang ada di situ makan dia sambil makan situ santai sambil dia menikmati suasana kos-kosan itu. Nah, bingung teman saya, bapak yang mau beli, katanya bapak yang mau beli atau ada teman lain pak, karena kata teman saya yang datang itu orangnya low profile, hanya pakai celana pendek, masih anak muda yang kalau dilihat secara kasat mata itu bukan orang berduit. Tapi ternyata dahsyat. Wow. Wah, duit memang duit luar biasa. Ilmu LOA memang dahsyat sekali. Nah, ending akhirnya si anak muda ini tanya, ini mau dijual bener? Oke, deal 1,4. Bayangkan aja. Ditawar pun tidak. 1,4. Teman saya hanya terperangah dia. Terperangah. Terus gimana, Pak? Oke, gini aja. Kata teman saya yang mau beli, gini aja, kita janjian aja di notaris. Notarisnya mana yang tunjuk? Akhirnya si tamu ini sama teman saya berangkat ke notaris, janjian di hari tertentu, di jam tertentu untuk berkumpul lagi nanti di notaris. Nah, setelah ke notaris, teman saya masuk ke kos-kosan lagi dan sorenya dia berdiskusi dengan yang punya kos-kosan. Dia bilang, Pak, tadi pagi ada orang yang rencana mau membeli kos-kosan ini begini harga 1,4, tapi yang punya kos-kosan nggak ada respon. Kenapa nggak ada respon? Karena udah berkali-kali itu ditawar tapi semuanya dilepas. Paling nanti juga dia tanya-tanya lingkungan, lepas lagi dia bilang. Tapi kalau ini benar Pak, kalau ini benar, itu memang suatu daya tarik yang saya fungsikan di situ. Ya udah, coba aja nanti lihat. Nah, setelah berjalan berapa hari, apa yang hari yang dijanjikan dan jam yang dijanjikan, tibalah jam itu. Dan hari itu tiba, jam itu udah tiba. Kemudian teman saya berangkat ke kos-kosan lagi, dan santai, tiba-tiba HP bunyi. Yang telepon siapa? Pembeli tersebut. Gila nggak? Pembeli tersebut, Bapak sudah di mana? Sudah di notaris atau belum? Segera aja Bapak ke notaris, saya sedang perjalanan menuju ke notaris. Gila apa enggak? Alam bawah sadar tuh coy. Gila enggak tuh? Terus si pemiliknya ditelepon untuk membawa berkas-berkas semua dari sertifikat dan lain sebagainya. Semua berkas dibawa Pak ke notaris, nanti langsung bertransaksi di sana.
Dah, kumpul semua di notaris, orangnya datang, Pak. Saya anak muda. Pemilik kos-kosan bilang, mana yang mau beli? Itu Pak. Wih, masih muda banget. Ada duitnya enggak? Gila, pelecehan ya. Terus di notaris berdiskusi ini untuk balik nama dan lain sebagainya. Oke, clear semua, deal semua. Akhirnya kita berangkat ke BCA. Bank untuk bertransaksi. Akhirnya kita semua berangkat ke BCA. Saya pembeli bersama yang pemilik itu berangkat ke BCA. Dan kita masuk ke BCA. Di mana maksudnya? Di ruang prioritas. Gila nggak? Ruang prioritas. Ini siapa nih pembelinya? Masuk ke prioritas. Terus teman saya itu dipanggil sama pemilik. Maaf Pak, nomor rekeningnya akan kita bayar yang mana? Saya minta nomor rekeningnya bapaknya. Kemudian ini Pak pakai ini. Oh ya ini Pak, ini rekening saya. Gila nggak? 32 miliar boy. 32 miliar dia punya. Ngeri. Dan akhirnya bayar 1,4 miliar dibayar tunai. Gila, otak bawah sadar. Top. Yang lebih gilanya lagi, si pembeli menanyakan pada saya sama pemilik kos, udah pada makan belum? Saya jawab aja belum. Pembeli tersipu malu, ikut. Ayo Pak, kita makan sana. Makan. Kita masuk ke restoran ikan bakar. Saya pesen nih. Oh, Bapak pesen dulu. Dia terima telepon. Saya pesen ikan bakar. Si pemilik kosan pesen ikan bakar. Ikan bakar semua kan. Nah, si pembeli ini masuk ke restoran. Udah pada pesen Pak? Udah. Apa ikan bakar? Jangan ikan bakar, lobster. Gila nggak? Permintaan kedua dikabulkan. Gila. Lobster. Makan lobster tuh teman saya. Gila nggak ceritanya? Dahsyat sekali tuh lobster. Akhirnya dia makan lobster. Dia ingetin, wah iya. Dan permintaan saya lobster. Terjual, dapat lobster. Gila. Tuh, pikiran bawah sadar. Kalau ini udah main bikin bawah sadar, apapun pasti akan didapat. Apapun itu sama aja dengan doa. Dah, makan lobster dan lain sebagainya. Pulang, yang beli properti ini pulang, yang punya properti juga pulang, saya pulang ke kos-kosan lagi. Saya nunggu di situ lama. Sore baru saya telepon. Bisa ke rumah nggak? Itu kata teman saya tuh. Akhirnya teman saya ke rumah yang punya kos-kosan. Rumah dia ke sana. Di sana dia katanya yang punya kos-kosan mengucap banyak terima kasih sekali. Dan dia minta nomor rekening, kasih nomor rekening, dia transfer. Berapa nominalnya? 5%. Saya tanya, lu minta ya? 5%? Enggak Pak, saya nggak minta sama sekali. Oh, gila. Dahsyat, memang sungguh dahsyat. Otak bawah sadar itu kalau udah main, dahsyat. Pasti terjadi. Dan pasti terjadi. Itulah hebatnya otak bawah sadar. Semua bisa terjadi dan menjadi kenyataan. Makanya kita nggak boleh mengulang-ulang kata-kata itu karena akan menjadi sebuah kenyataan di dunia ini. Bahaya sekali. Otak bawah sadar kalau udah main, wah, itulah hidup kita. Semua terpenuhi. Angka 1,4. Yang kedua makan lobster. Yang ketiga dikasih komisi 5% di atas rata-rata. Bayangin. Ngeri. Itulah kisah dari teman saya yang betul-betul nyata itu.
betul-betul nyata. Itu kisah nyata yang tidak ada direkayasa, itu kisah nyata. Betul-betul kisah nyata. Oke, sampai bertemu lagi di kisah-kisah yang lain bersama Melongo. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.